Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Dewan Pengurus Lamdik, Prof. Mukhlas Samani, Bapak Rektor UPGRIS, Bapak Mufti, dan Bapak Rektor UMS, Prof. Hanif, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya melanjutkan apa yang disampaikan Prof. Mukhlas. Fokus saya adalah pada instrumen khususnya untuk LED. Terus sekalian, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham bahwa instrumen untuk program studi sarjana itu sudah disahkan oleh BAN-PT melalui Perban nomor 10 tahun 2021 yang terdiri atas 5 naskah. Yang itu naskah 1 ini naskah akademik, ini buku 1, buku 2 adalah laporan evaluasi diri, buku 3 panduan pengisian laporan evaluasi diri, buku 4 matriks penilaian, dan buku 5 prosedur akreditasi. Semua buku ini dapat Bapak Ibu download di website Lamdik maupun BAN-PT. Dan saya berharap Bapak Ibu, terutama yang tim task force untuk akreditasi prodi sudah mempelajari terutama untuk buku 2 dan buku 4 terutama ya. Sekalian, sebelum saya masuk ke instrumen Lamdik, saya ingin sedikit memberikan gambaran perbedaannya apa antara instrumen di BAN-PT dan di Lamdik. Di BAN-PT ini dari awal 2000 sampai dengan 2020 itu mengalami 2 instrumen. Yang pertama adalah BAN-PT dengan 7 standar. Ini ada 3 dokumen, yaitu borang prodi dengan bobot 75%, borang fakultas 15%, dan dokumen evaluasi diri prodi 10%. Ini berlaku lama, saya termasuk di dalamnya karena menjadi asesor sekitar 10 tahun di BAN-PT. Kemudian di tahun 2016 mulai di-create instrumen baru oleh tim DE BAN-PT, dan muncullah kemudian ada 2 dokumen LED dan LKPS. Nah, di Lamdik ini hanya ada 1 dokumen dengan data kuali dan data kuanti. Beberapa testimoni yang disampaikan kepada kami, terutama kepada saya, termasuk oleh asesor senior BAN-PT, beliau mengatakan ya bahwa Lamdik memang sederhana. Ya. Kalau yang BAN-PT model baru, ya itu untuk 1 prodi itu butuh kadang 1 minggu baru selesai. Ya. Tapi kalau yang Lamdik ini sederhana, itu beberapa sudah memberikan testimoni seperti itu. Dan inilah maksud kita bahwa Lamdik ini insya Allah lebih sederhana, dan itu diakomodasi oleh BAN-PT, terbukti dengan disahkannya BAN-PT itu. Dan sekaligus saya ingin menyambung yang tadi Prof. Mukhlas sampaikan bahwa instrumen ini ya itu disahkan oleh BAN-PT pada bulan September 2021. Ya, kemudian mulai Oktober, November, Desember, ya kami berjibaku nonstop ya selama 3 bulan lebih untuk menyusun 4 instrumen sekaligus, yaitu instrumen suplemen S1, kemudian PPG, S2, S3. Dan alhamdulillah hari Senin malam yang tanggal 21 Januari kemarin sudah kita submit. Ya, tanggal 21 Januari kita submit ke BAN-PT, dan alhamdulillah Senin kemarin, Senin malam mendapat balasan dari Majelis Akreditasi BAN-PT, intinya disuruh merevisi. Tetapi apa yang setelah kami buka ternyata revisi sangat minor, sangat minor. Ya, jadi ketika Senin kami diberi balikan, tanggal 9 harus disampaikan kembali, alhamdulillah hanya minor, ya hanya minor, sehingga kemarin siang sudah kita kirim kembali. Ya, semoga nanti seperti harapan kita semua, semoga nanti Februari ini sudah bisa disahkan
oleh Ban PT sehingga nanti sudah lengkap, ada instrumen S1, S2, S3 dan PPG gitu. Sementara yang tadi disampaikan Prof. Mukhlas, kita masih punya hutang 4 ya. Yang pertama PJJ, yang kedua adalah instrumen akreditasi minimal yang belum luluskan, yang ketiga Doctor by Research, dan yang ketiga adalah pembukaan prodi baru. Jadi ada 4 ya. Ini sedang kita rancang ya, semoga nanti dalam waktu dekat juga bisa kita selesaikan. Baik, Bapak sekalian, sekarang saya ingin masuk ke LED untuk S1. Ini ada ini profilnya seperti ini ya, ada 3 bagian. Bagian A ini profil UPBS 9 butir dengan bobot 10%. Kemudian bagian B kriteria dengan 73 butir, bobotnya 85%. Dan bagian C ini analisis permasalahan dan pengembangan program studi dengan 3 butir dengan bobot 5%. Ini profil UPBS, ya, ada 10 item, tetapi yang identitas nanti tidak dinilai. Jadi mulai visi, misi, tujuan strategi, dosen, mahasiswa, keuangan, sarpras, kerjasama, SPMI, unggulan dan posisi daya saing. Bapak sekalian, profil UPBS ini tadi saya sampaikan bobotnya 10%, mohon dapat dituangkan dalam bentuk narasi dan atau tabel sederhana maksimal 10 halaman. Ya itu kira-kira aja lah, kira-kira begitu ya, 10 halaman begitu atau 5.000 kata. Nah, begitu. Ini yang profil UPBS. Ini yang bagian B kriteria. Ini yang berbobot 85%. Ini menggunakan 9 kriteria persis seperti Ban PT. Ya, karena kami memang oleh Ban PT tidak boleh mengubah. Jadi harus sama persis dengan Ban PT. Yaitu ada kriteria 1 sampai 9, visi, misi, tujuan, dan strategi, tata pemong, tata kelola, dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan keluaran, output, dan capaian tridharma. Nah, ini kami kelompokkan menjadi 4, Bapak sekalian. Kriteria 1 dan 2 itu manajemen, itu 7,5%. Kemudian mahasiswa, sumber daya manusia, dan keuangan sarpras, itu kelompok 2, itu input 15,5%. Kemudian kriteria 6, 7, 8 itu proses 29%, dan 9 itu keluaran dan capaian tridharma itu 33%. Mengapa output itu terbesar? Karena kita menggunakan outcome based accreditation. Ini perlu kami sampaikan untuk sekalian ya, supaya apa? Supaya misalnya ada prodi yang SDM-nya atau dosennya masih minimal. Katakanlah hanya 6 orang dan semuanya hanya S2, maka tidak perlu berkecil hati, ya karena apa? Ini bobotnya kan kecil, ya yang penting produktivitasnya. Hanya 6 orang, hanya S2 semua, ya mungkin masih asisten ahli dan lektor, ya muda-muda, tetapi kalau produktif, ya minimal setahun sekali satu penelitian, ya satu P2 publikasi Scopus, nah itu output bobotnya besar di situ, gitu ya. Oke. Ini yang kriteria Bapak sekalian. Kemudian ini yang bagian C, ini yang 5%. Ya, ini hanya ada 3 item di situ. Yang pertama evaluasi capaian kinerja. Harapannya Bapak sekalian, pada akhir semester ya UPBS atau PS ini melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan kinerja program studi dalam bidang 9 kriteria tadi yang ini. Jadi yang itu dievaluasi begitu ya. Boleh 1 semester, boleh 1 tahun lah gitu kira-kira. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian kerja program studi, ya mengidentifikasi permasalahan dan strategi pemecahannya. Ya. Ini kalau di Prof. Hanif itu dan Pak Mufti ya kan ada IKU ya, IKU 1 sampai IKU 9. Itu kan tiap
saat dievaluasi itu sampai di mana ketercapainya dan seterusnya itu. Ini juga sama kurang lebih begitu. Jadi kalau IKU itu kan Pak Rektor dawuh pada Pak Dekan, Dekan itu minta merintah pada Kaprodi. Nah, gitu sama sebenarnya itu. Jadi evaluasi itu, maka tadi Prof. Muklas mengatakan bahwa kalau SPM itu sudah menjadi makanan harian kita, mungkin yang SPME mungkin tidak diperlukan lagi di situ. Nah, atas dasar hasil evaluasi itu kemudian OPPS dan atau PS menyusun program pengembangan ke depan seperti apa. Ini yang bagian C sekalian. Berikutnya sekalian, di dalam setiap aspek, terutama yang ini, ya, di dalam setiap kriteria, terutama yang bagian B ini, itu selalu ada ini sekalian, ya. Ada kebijakan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, dan ada tindak lanjut. Ini. Jadi untuk masing-masing ini, ya visi kriteria 1, 2 sampai 9 itu selalu konsisten ada ini. Selalu dimulai dengan kebijakan. Nah, kebijakan itu ada dua sekalian, kebijakan yang merupakan standar dikti yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, bisa berupa perundang-undangan, ya, bisa peraturan pemerintah, permen dan seterusnya, dan juga standar dikti yang ditetapkan oleh PT setempat, ya. Ini bisa berbentuk peraturan MWA, rektor dan seterusnya, gitu. Jadi ada dua ini, dan harapannya nanti bisa melebihi dikti nasional gitu. Yang kedua adalah implementasi. Ini penjelasannya Mbak sekalian, ya. Ini penjelasannya. Saya ini aja ya. Jadi kebijakan ini menjadi dua tadi, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, bisa undang-undang, bisa peraturan pemerintah, bisa permen, bisa keputusan kepala badan dan seterusnya. Dan kebijakan yang ditetapkan oleh PT, bisa peraturan majelis wali amanah, peraturan senat universitas, peraturan dan seterusnya. Nah, kebijakan yang dimaksud itu harus dipilih sesuai dengan yang dibahas di situ. Jadi kalau misalnya, mohon maaf kembali sini, kalau misalkan kita bicara tentang mahasiswa misalnya, mahasiswa, maka kebijakan itu juga harus berkaitan dengan kemahasiswaan. Ya. Ini pengalaman kami itu mendampingi teman-teman di dalam itu kemudian semua di list begitu ya, sehingga itu tidak relevan. Nah, supaya mempertegas itu sekalian, maka penulisan kebijakan itu sebaiknya begini, nama kebijakannya apa, nomor dan nama pasalnya berapa, nomor ayat berapa, dan bagaimana bunyi pasal dan ayatnya seperti apa. Itu mungkin akan lebih relevan lagi begitu, sehingga tidak semua peraturan dicantumkan padahal itu nggak relevan begitu. Ini kebijakan. Untuk pelaksanaan sekalian itu merujuk pada implementasi kebijakan yang dijabarkan ke dalam beberapa butir ya. Contoh misalnya kebijakan tentang SDM itu dijabarkan menjadi 13 butir, mulai dari kualifikasi akademik DPTPS sampai dengan kepuasan dosen dan tenaga pendidikan tentang manajemen SDM. Jadi pelaksanaan itu adalah implementasi dari kebijakan itu, dan masing-masing butir ini memiliki elaborasi yang berbeda-beda jumlahnya begitu. Kemudian evaluasi sekalian, evaluasi adalah kegiatan pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Ya, tujuannya apa? Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kebijakan dan implementasi di lapangan. Nah, evaluasi dapat dilakukan secara sederhana dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, mendeskripsikan topik yang sedang dibahas, ya, semacam summary begitu. Kemudian mengidentifikasi kekuatannya apa dan mengidentifikasi kelemahannya apa. Ini maksimal 3 paragraf ya. Jadi kalau nanti bentuknya ekseleratif maksimal 3 paragraf. Paragraf pertama itu summary dari yang dibahas, kemudian 1 paragraf lagi apa kekuatannya, dan 1 lagi adalah kelemahannya apa. Tetapi evaluasi juga bisa digunakan dengan menggunakan teknik tertentu ya, seperti SWOT analysis. Ya, hanya ini tuh pengalaman kami mendampingi teman-teman itu dinarasikan saja gitu, tapi antara S, V, O, T itu nyambung di situ. Gitu. Maka bagi teman-teman di task force ya yang sekiranya tidak menguasai SWOT analysis, gunakan yang model sederhana itu. Ya, deskripsikan
summary begitu, kemudian kekuatannya apa, kelemahannya apa, itu cukup. Dan masih banyak teknik yang lain ya, termasuk menggunakan CIPP, modelnya Staffel Beam dan seterusnya. Tapi mungkin yang lazim ini begitu. Bapak sekalian, berikutnya ini adalah ciri dari LAMDIK ya. Karena pada awal kita mendirikan LAM itu ditanya, emang apa bedanya antara BAN-PT dengan LAMDIK, kok wani-wani nih, kok berani-beraninya mendirikan LAM. Maka kita mencoba membuat penciri begitu, ada 6 sekalian. Yang pertama adalah kurikulum, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga assessment of learning atau formative assessment, yang ketiga micro teaching, yang keempat magang kependidikan, yang kelima guru mitra sebagai tenaga ahli. Kurikulum ini yang Bapak Ibu sudah paham adalah kurikulum tinggi dalam hal ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Nah, sekalian, mohon Bapak Ibu di Prodi sudah menggunakan panduan penyusunan KPT yang edisi 2020 ya. Itu ada 12 item Bapak sekalian ya, mulai ada identitas, ada tertiary study, ada visi misi, ada profil, CPL sampai 12 itu. Mohon itu nanti dijadikan landasan. Nah, kita nanti akan menilai itu. Dasarnya apa di sini? Yang pertama kelengkapan ya, yaitu memuat semua unsur kurikulumnya 12 tadi. Kemudian koheren, terdapat jalinan fungsional antara unsur. Misalkan antara profil, CPL, mata kuliah harus koheren. Ini contoh. Mutakhir sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan iptek, terutama penggunaan teori-teori pembelajaran, ya, teori-teori keilmuan. Kemudian juga yang mengembangkan pembelajaran mandiri dan menunjukkan ciri khas program studi. Ya, yang mengembangkan pembelajaran mandiri itu antara lain yang MPKM itu, Pak sekalian, antara lain. Ya. Tidak hanya itu, tapi adalah MPKM. Dan juga ada ciri khas program studi. Sehingga sama-sama misalkan prodi bahasa Inggris di tempat saya, apa bedanya prodi bahasa Inggris UNS dengan UNESA, dengan UPGRIS? Itu harus ada bedanya di mana di situ. Dan nanti ini muncul divisi keilmuan, gitu ya, divisi keilmuan. Ini kurikulum. Kemudian pelaksanaan pembelajaran sekalian, ini yang beda dengan BAN-PT. Kalau BAN-PT itu misalnya untuk melihat kesesuaian antara kegiatan pembelajaran dengan RPS, itu cukup melihat BAP. Kita tidak, ya. Kita betul-betul akan melihat dosen mengajar. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengecek 4 hal ini sekalian. Yang pertama, apakah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Ini ya. Kemudian apakah dosen mengintegrasikan hasil penelitian PKM dalam pembelajaran dan apakah dosen melaksanakan penilaian formatif atau assessment for learning. Bapak sekalian, 1 sampai 4 ini itu termaktub di SNDikti nomor 3 tahun 2020 ya, terutama di bab 4 tentang standar proses ya, tentang SNDikti. Ya, sehingga ini kita ini yang tadi saya sampaikan kebijakan dikti yang ditentukan oleh pemerintah ya. Ini ada di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kemudian ini untuk ini sekalian, untuk melaksanakan pembelajaran kami sudah menyusun sebuah panduan ya. Panduan itu disusun oleh tim yang luar biasa dari Bali sampai Aceh ya. Dan melibatkan banyak teman ya dari Surabaya, Solo, Semarang, Jakarta dan seterusnya itu ya. Ini ada 13 poin, jadi hanya yang pokok-pokok saja. Kemudian ini adalah panduannya gitu. Sehingga nanti asesor akan datang untuk menilai Bapak mengajar. Tapi jangan khawatir, tidak semuanya ya. Jadi mungkin 2 atau 3 dosen cukup dan itu harus on the spot ya. Jadi spontanitas ya gitu. Untuk melihat tadi, untuk melihat keempat-empatnya ini. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti itu daring? Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya mungkin pakai video atau apa, itu teknis ya. Tapi intinya kita sebagai masyarakat
harus betul-betul menunjukkan kinerja kita sebagai dosen yang baik. Begitu. Kemudian penilaian sekalian, ini terutama penilaian yang formatif ya, bukan sumatif ya, karena kalau sumatif kan dibatasi biasanya hanya UTS atau UAS ya. Ini assessment for learning ya, kita akan melihat misalnya apakah dosen melakukan monitoring kemajuan pembelajaran, apakah dosen memberikan feedback ya pada mahasiswa, dan apakah dosen mengoreksi kesalahan. Dan ini dilakukan sepanjang kegiatan belajar mengajar dari menit pertama sampai menit terakhir. Kemudian mikro sekalian, mikro teaching ini adalah pembelajaran yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan mengajar secara terpisah atau diskrit ya, yang meliputi keterampilan misalnya membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, bertanya ya, sampai dengan misalkan mengajar kelompok kecil dan seterusnya ini. Nah, pembelajaran mikro ini merupakan mata kuliah praktikum yang menjembatani mata kuliah teori dan mata kuliah praktek ya. Dan biasanya dilakukan oleh teman-teman di lab micro teaching. Oleh karena itu nanti ketika kita bicara tentang sarana prasarana, salah satu yang menjadi fokus adalah apakah kita memiliki laboratorium micro teaching atau tidak, begitu. Kalau ada, bagaimana kualitasnya, kelengkapannya seperti apa, begitu ya. Karena ini bisa saja dilakukan di kelas ya, tetapi kita akan lebih mementingkan kalau ini betul-betul dilakukan di laboratorium micro teaching. Untuk magang sekalian, ini pada dasarnya adalah kegiatan pengenalan lapangan ya, per sekolah. Sekarang kan dulu ada PPL, tapi PPL diambil alih oleh PPG, maka kita gunakan magang, dan sekarang PLP ya, PLP. Jadi pengenalan persekolahan begitu kira-kira gitu. Jadi magang ini pada dasarnya adalah kegiatan pengenalan persekolahan dan praktek mengajar terbatas. Ya, karena jumlah mengajar sekarang dibatasi. Kalau dulu bisa sampai 10-12 kali, sekarang mengajar itu hanya mungkin 3-4 kali ya sebagai latihan di sekolah mitra ya. Nah, magang kependidikan ini merupakan jenis mata kuliah praktek yang merepresentasikan kemampuan mahasiswa setelah menempuh mata kuliah teori dan praktikum di kampus begitu kira-kira. Dan ini tidak ada di dalam BAN-PT. Kemudian yang terakhir sekalian, ini bagian dari menciptakan suasana akademik di mana prodi harapannya bisa melibatkan guru mitra ya. Kalau di PGSD ya guru SD atau guru TK begitu, kalau PAUD atau PGSD, kalau di prodi biasa yang melibatkan guru SMP atau SMA ya untuk hadir di kampus begitu sebagai tenaga ahli maupun sebagai dosen tamu begitu ya. Ini sekaligus bisa mengurangi kesenjangan antara apa yang diterima di kampus dan apa yang ada di lapangan. Saya pernah menguji disertasi di UM sekalian yang topiknya seperti ini. Jadi ada deviasi antara apa yang diterima di kampus dan apa yang dilakukan di sekolah begitu. Nah, dengan mengundang guru mitra ini harapannya gap antara yang ada di kampus dan di lapangan bisa tutup begitu. Sekalian tambah informasi, dari 85 item yang ada di LED tadi itu, yang 56% itu data kuantitatif, dan nanti sistem kita akan bekerja ya, sehingga nanti asesor akan mudah untuk mengenali berapa nilainya begitu. Sedangkan yang 44% itu merupakan data kualitatif yang menggunakan expert judgment ya. Maka nanti akan ada pelatihan asesor yang lebih intensif lagi untuk menyampaikan persepsi untuk masing-masing item di dalam LED dan di dalam buku 4 ya, supaya nanti asesor tidak memiliki persepsi yang berbeda begitu. Karena ini 44% ya sekalian. Kemudian tentang status dan peringkat sekalian ya. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah kalau di BAN-PT sekarang ini itu ada syarat perlu terakreditasi dan ada syarat peringkat akreditasi ya. Kalau kita enggak. Ini ini kita putuskan dengan pertimbangan yang sangat-sangat matang, dan setelah memperhatikan saran dari Prof. Imam Bukhari yang sekarang menjadi Ketua Majelis Akreditasi, dan juga Prof. Chan yang dulu menjadi Ketua DE itu ya.
dengan berbagai pertimbangan ya. Salah satu yang saya ingat betul begini. Ketika waktu di Semarang FGD kita mengenal Prof. Imam Bukhari, beliau mengatakan begini. Kalau teman-teman LAM nanti menggunakan syarat perlu, tolong hati-hati ya, supaya tidak menjerat dirinya sendiri. Gitu. Beliau mengatakan begini, ketika ada konversi dari A ke unggul, itu yang berhasil hanya 30%, kata beliau, ya, karena adanya syarat perlu. Dan teman-teman di swasta banyak yang menyatakan kepada saya, adanya penurunan mahasiswa itu menjadi salah satu penjerat, ya, gitu. Penjerat, karena tren sekarang itu mahasiswa itu cenderung turun, padahal itu menjadi salah satu syarat perlu. Sehingga kalau semuanya baik dan itu hanya di bawah 2,0 nilainya itu sudah menggugurkan semuanya sekalian. Maka kita tidak ingin ya teman-teman dijatuhkan hanya salah satu item yang kemudian tidak memenuhi syarat perlu itu. Maka kita tidak menggunakan itu. Sehingga kita menggunakan seperti ini aja, sudah apa adanya aja gitu. Itu. Kemudian lain-lain sekalian yang menjadi isu utama yang agak beda itu ini. Ya, ada visi UPPS atau visi kelembagaan ya, dan ada visi keilmuan sekalian. Ini yang banyak pertanyaan ya. Dan BANPT sebenarnya sudah juga menggunakan visi keilmuan, tapi karena baru ini belum banyak dipahami. Ya. Contoh ini sekalian, mohon diperhatikan ini. Ya. Ini saya berikan contoh visi kelembagaan yang merupakan visi perguruan tinggi dan visi fakultas. Ya. Misalnya visi kelembagaan begini. Ya, ini saya ambil dari visi dari saya, dari UNS, menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang keguruan dan pendidikan, bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional. Ini visi kelembagaan, ya. Ini diturunkan dari visi UNS, begitu. Bandingkan dengan yang di bawah, ini visi keilmuan, ya. Ini betul-betul menjurus pada keilmuan sekalian. Misalkan begini. Menjadi penyelenggara pendidikan bahasa Inggris yang berlandaskan pada teori pembelajaran sosiokognitif, pendidikan bahasa Inggris bahasa kritis, dan pembelajaran bahasa kedua, serta teori linguistik semiotika sosial, multimodal, dan wacana kritis. Ini draft visi keilmuan di kami. Ya, itu. Ini jauh sekalian rumusannya, ya. Sehingga saya mengulangi kata Prof. Mukhlas, kalau di FKIP itu ada 25 prodi S1 seperti tempat saya, maka hanya ada satu visi kelembagaan, tapi nanti ada 25 visi keilmuan sesuai dengan prodi masing-masing. Ya. Dan ini menjadi hal yang baru dan mohon teman-teman sudah mulai memikirkan itu. Ya. Pengertian ini sekalian, pengertian ini ya, dan contoh ini itu kami susun setelah kami memperhatikan visi keilmuan dari teman-teman PT yang besar seperti ITB, IPB, ya, UM, dan lain-lain, ya gitu. Akhirnya kita itu dan juga mendapat arahan dari Bu Tiwi waktu itu masih menjadi anggota majelis akreditasi BANPT, dan juga dari Prof. Chan dari Ketua DE waktu itu. Ya. Sehingga kita rumuskan seperti itu dan jadilah seperti ini. Ya. Sehingga teman-teman nanti yang misalkan ingin memberikan memperoleh itu silakan googling di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan juga di luar negeri. Ada namanya scientific vision, itu sudah berbeda dengan yang disebut dengan visi kelembagaan. Nah, ini mengapa menjadi penyelenggara sekalian kok tidak menjadi pusat pengkajian? Misalkan ya, mengapa tidak menjadi pusat pengkajian keilmuan gitu? Ingat sekalian bahwa S1 itu pada level 6. Ya, level 6. S2 itu level 8 dan level 9 itu S3. Sehingga kalau misalkan sudah pusat pengkajian dan pengembangan itu rasanya tidak pas di S1. Ya. Saya masih ingat kata-kata Prof. Sugiono UNY ya, itu. Kalau S1 itu aplikasi gitu. Kalau S2 itu inovasi. Kalau S3 itu invensi, dah penemuan gitu ya. Maka ini untuk membuat visi keilmuan ini kalau S1 cukuplah misalnya menjadi penyelenggara gitu. Tapi kalau nanti di S2 mungkin menjadi pusat pengembangan ilmu apa gitu. Kalau di S3 mungkin menjadi pusat penemuan atau apalah gitu. Monggo. Jadi ini mohon disesuaikan dengan KKN ini. Kemudian ini terakhir sekalian, ini perbedaan antara
SPMI di UPPS dan penjenjang mutu di Prodi ya. Jadi kalau nanti di UPPS itu lebih ditekankan pada sistemnya, bagaimana SPMI itu berjalan yang tadi disampaikan Prof. Mukhlas gitu, dengan melibatkan PPEPP ya. Jadi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Saya ingin beri contoh satu aja sekalian ya. Tadi kebijakan tadi saya sampaikan, kebijakan itu banyak sekali. Misalnya kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar ya. Kalau kita mengacu pada misalnya SNDikti nomor 3 tahun 2020, dosen itu mengajar minimal 16 kali atau 16 minggu dalam satu semester. Itu P yang pertama, penetapan. Ya, penetapan didasarkan pada standar dikti oleh pemerintah. Itu 16 kali. Itu P yang pertama. Nah, kemudian kedua, pelaksanaan. Bagaimana dosen-dosen di prodi itu mengajar? Ya, benarkah mereka mengajar 16 kali atau 14 kali atau 12 kali? Maka kemudian dievaluasi. Dievaluasi itu dibandingkan antara pelaksanaan dengan penetapan tadi itu. Nah, setelah itu dikendalikan, dianalisis. Ya, mengapa seorang dosen kok ternyata kemarin melahirkan, maka ada cuti. Nah, seperti itu. Ya, atau karena sudah sepuh mungkin sering sakit maka tidak bisa 16 kali, atau ada tugas ke luar negeri misalnya begitu. Itu dikendalikan. Kemudian peningkatan, maka kemudian bagaimana supaya nanti semester depan itu bisa 16 kali. Nah, PPEPP itu akan dilaksanakan untuk semua standar yang ditetapkan baik oleh SNDikti maupun oleh PT setempat begitu. Ini hanya contoh saja begitu. Tetapi kalau yang di prodi itu ini penekanannya pada bagaimana adanya dikatakan gini, kalau di fakultas kan namanya UPM ya, unit penjenengan mutu. Kalau di prodi namanya GKM misalkan gitu. Tugasnya ringan. Jadi misalkan bagaimana GKM itu memvalidasi kurikulum ya, memvalidasi RPS ya, termasuk menyiapkan AMI ya. AMI itu nanti yang melaksanakan adalah ini. Jadi AMI itu yang melaksanakan adalah UPPS ya, sedangkan nanti objek AMI itu adalah kita gitu. Jadi seperti ini sekalian. Jadi agak berbeda, maka SPMI ini ada di UPPS, kemudian ini ada di prodi. Jadi ada di ini di bagian A, ini di bagian B gitu. Kemudian terakhir, ini trik aja sekalian. Ini terutama pada teman-teman task force ya. Teman-teman task force ya gitu. Saya pernah diminta mereview sekian bulan yang mungkin tahun yang lalu ya, disuruh mereview teman yang akan diaksesasi itu sampai 600 halaman ya, sampai 600 halaman. Nah, setelah saya lihat ternyata isinya banyak foto-foto yang mejeng-mejeng itu. Ya, ini nggak bagus. Maka ini saya beri trik ya. Yang pertama, bantulah asesor untuk dapat segera menangkap apa yang diisikan oleh asesi. Ya, maka Lamdik itu hanya membatasi maksimal 200 halaman ya, supaya teman-teman itu betul-betul mengisikan yang penting-penting begitu ya gitu. Kemudian pilihlah cara penyampaian informasi yang tepat, apakah esai, apakah tabel, apakah diagram, apakah gambar ya. Yang bagus adalah kombinasi dari ini. Yang diperlukan tabel ya tabel, yang diperlukan gambar ya gambar, diperlukan teks ya teks gitu ya. Dalam menyusun LED, mohon dipertahankan perintah atau pertanyaan yang ada dalam setiap butir supaya apa? Untuk mengecek kesesuaian antara permintaan dan isian. Ya, jangan sampai Bapak Ibu itu menulis yang tidak ditulis. Nomor 4 ya, tulislah hanya yang diminta. Jangan menulis yang tidak diminta. Contoh ya, di prodi itu hanya ada visi keilmuan dan tujuan prodi, nggak ada misi. Maka jangan pernah mengisikan misi prodi. Ya, kata Prof. Chan, prodi itu nggak punya misi, yang punya misi itu adalah UPPS gitu. Maka jangan menulis prodi. Di prodi hanya apa? Ada visi keilmuan dan tujuan prodi begitu. Dan terakhir, tulislah yang bersifat concise. Artinya apa? Singkat, padat, tepat, sasaran dan mudah dipahami. Hindari tulisan yang ngelantur. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar ini ya. Pengantar itu artinya ya, kalau ingin lengkap mestinya tidak hanya 30 menit, tapi
bisa panjang lebar begitu. Jadi semoga memberikan wawasan yang pertama begitu, dan nanti bisa ditindaklanjuti untuk sesi-sesi yang akan datang. Matur nuwun. Assalamualaikum ada Pak Muhdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Joko. Prof. Eko, kami persilahkan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami menyampaikan matrik buku 4 matrik penilaian. Kalau Prof. Joko tadi sudah agak panjang lebar meskipun beliau berkata pendahuluan, mungkin ini anaknya pendahuluan ya. Karena kalau rinci itu nanti bisa dilihat di buku 4 langsung. Kami ingin menjelaskan bahwa latar belakang penyusunan instrumen ketika kami bekerja pertama awal itu sebetulnya membuat buku 1 dan buku 4 aslinya. Buku 1 kaitannya dengan naskah akademik, sedangkan buku 4 kaitannya dengan matrik yang sudah jadi ini. Kami bekerja berdasarkan pada suatu teori, ya, teori CIPP, ya, Context Input Product dan Proses, teorinya Staffel-Beam. Jadi di situ ada konteks, input, proses, dan produk. Kami terjemahkan menjadi input, luaran, dan proses. Sedangkan konteksnya itu kita kaitkan dengan instrumen BAN-PT, yaitu kepemimpinan dan tata kelola. Jadi salah satu unsur konteks sebenarnya itu. Sedangkan profil UPPS dan analisis permasalahan itu sudah ada, kita mengikuti di BAN-PT. Jadi ada 6 konstruk ini kalau menurut teori evaluasi itu ada 6 konstruk. Profil UPPS, analisis permasalahan, kepemimpinan, input, proses, serta luaran. Kalau kita lihat di matrik itu profil UPPS diukur oleh item 1 sampai item 9, analisis permasalahan diukur oleh item 1, mohon maaf, item 83 sampai item 85. Sedangkan ini sebelah kanan adalah contoh saja kepemimpinan. Kepemimpinan itu sebenarnya terdiri dari subkonstruk yaitu B1 dan B2. B1 itu visi misi dan strategi. Sedangkan B2 itu tata pamong. B1 diukur oleh item 10 sampai item 14, sedangkan B2 item 15 sampai 20. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Joko, juga Prof. Muktas, pembobotan. Jadi kami mengklasifikasikan input, proses, output itu berdasarkan teori Staffel-Beam tadi. Mengapa output tinggi, proses juga tinggi. Ini berbasis ketika kami menyusun itu, kita melihat dari hasil meta-analisis CIPP, yaitu bahwa output itu memberi kontribusi sangat besar di samping proses, yang lainnya itu lebih kecil. Jadi seperti itu. Nah, dilihat di sini bahwa profil PPS ada 9 item, kepemimpinan ada 10 item, input ini paling banyak, yaitu item 21 sampai 45, sedangkan proses 46 sampai 68, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di matrik itu, tiap item itu mempunyai bobot. Bobot ini sebetulnya untuk sementara berbasis pada judgement. Katakanlah misalkan output itu 33%. Nah, itu sebetulnya nanti kalau rata-rata itu dibagi banyaknya item 69 sampai 82. Tetapi itu kalau di rata-rata, tapi kami jadwalnya tidak seperti itu, tetapi berbasis pada urgensinya suatu item.
Ya kan? Ke depan mungkin kita harus meneliti lagi berbasis pada validitas praktis begitu kan. Ini kan validitas teoretik ya, berbasis pada judgement. Nanti ke depan kalau kita sudah mempunyai data, kita akan memberi bobot berbasis pada praktek. Jadi itu penting karena apa? Karena nanti pada akhirnya bobot-bobot ini menentukan skor akhir. Prinsipnya adalah suatu bobot itu tinggi ketika dia itu mempunyai validitas item dan reliabilitas tinggi. Tapi itu belum kami lakukan ke depan insya Allah. Jadi itu adalah dasar akademik kami membuat instrumen. Pada matrik itu ada elemen dan indikator, dan juga ada skor dari elemen didasarkan pada rubrik atau harkat penyekoran butir pada matrik penilaian. Kita ambil contoh seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa ada dua tipe pensekoran, Bapak Ibu, yaitu pensekoran fix dengan pensekoran dinamis. Nah, contoh di depan ada pensekoran fix. Artinya apa? Jadi skor itu 2, 3, atau 4. Misalkan mahasiswa reguler memiliki rata IPK 3,01 sampai 4, maka skornya 4. Kalau 3, 2,51, sedang 3, maka skornya 3. Tidak ada skor 1. Karena apa? Karena dikti itu kalau mau lulus, skornya adalah 2, sehingga tidak memungkinkan adanya skor 1. Juga kami tambahkan bahwa perbedaan antara matrik di ban PT dan lambdik adalah kalau di ban PT ada skor 0, kalau di lambdik tidak ada. Jadi skor minimum adalah 1. Pada sebelah kiri itu ada bobotnya. Jadi IPK rata-rata lulusan itu 2,2 seperti ini. Itu bobot item. Yang berikutnya adalah pensekoran model dinamis, misalkan produktivitas PKM. Kita lihat bahwa ketika PPK-MDM itu adalah ini, di bawah ini adalah rasio dari NPK-MM. Apa itu NPK-MM? Itu adalah jumlah judul PKM di TPS yang dilaksanakan, yang melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan NPKMD adalah jumlah judul. Jadi kalau PPKMDM itu rasionya, jadi seperti itu. Jadi judul atau PPKM yang melibatkan mahasiswa dibagi PKM yang keseluruhan. Kalau misalkan rasionya lebih besar daripada 25%, maka langsung skornya 4. Tetapi ketika di luar itu, maka skornya bervariasi. Kalau melihat persamaan ini, maka bisa koma-komaan, misalkan bisa 1,5, ya kan? 1,5 itu ketika perbandingannya itu 50% misalkan. Tuh. Jadi ini adalah pensekoran dinamis. Pada seluruh indikator, 85 indikator itu ada 2 kelompok ini, fix dan dinamis. Nah, ini nanti yang melakukan adalah komputer. Jadi Bapak Ibu asesor tidak perlu menghitung, jadi otomatis. Jadi data diambil dari buku 2 yang Bapak Ibu masukkan melalui Excel. Nanti bagian IT akan memproses secara otomatis. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Joko, jadi
hasil akreditasi dinyatakan dengan status terakreditasi dan tidak memenuhi syarat peringkat. PS dengan status terakreditasi diberi peringkat unggul baik sekali atau baik. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh nilai akreditasi. Jadi seperti ini, sama dengan Prof. Joko tadi. Hanya mungkin ini Bapak Ibu perbedaan. Kemarin ada revisi instrumen yang diberikan itu istilahnya itu tidak terakreditasi, tapi ditulis tidak memenuhi peringkat, tidak memenuhi syarat peringkat. Jadi istilahnya seperti itu kalau nilai akhirnya kurang dari 200. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat kaitannya dengan buku 4. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Saya singkat saja karena tadi sudah disampaikan banyak. Jadi saya fokus di sistem informasi manajemen akreditasi. Kita menamakan Simalampik ini yang penting untuk Bapak Ibu mulai akrabi karena banyak beberapa perguruan tinggi yang memang sudah menghubungi saya secara pribadi karena terkait dengan bagaimana program studi atau perguruan tinggi yang mempunyai program studi kependidikan akan diakreditasi di Lampik. Karena memang dari perguruan tinggi ini dengan adanya 5 LAM baru, masing-masing LAM itu punya cara, punya budaya begitu ya, punya adat istiadat sendiri bagaimana mengolah tentang akreditasi, tapi semua intinya sama. Nah, kami menamakan aplikasi ini adalah Simalampik. Jadi sistem informasi manajemen akreditasi, alamatnya yang di merah ini, sima.lampik.org.id. Nah, tadi disampaikan banyak bahwa yang penting di dalam perguruan tinggi itu memang ada 2 level, yaitu akun penjaminan mutu, kemudian akun program studi atau UPPS program studi. Jadi secara umum kewenangan dari masing-masing akun penjaminan mutu itu adalah sebagai koordinator program studi. Jadi nanti tugasnya adalah diantaranya adalah pengajuan akreditasi atau submit ketika dokumen sudah diupload oleh Prodi, kemudian melakukan approval, kemudian menerima layanan yang kita sediakan. Nah, sedangkan di program studi itu karena terkait dengan proses panjang disampaikan tadi ada pembiayaan dan sebagainya, kita sudah membuatkan nomor virtual account BNI dari semua program studi yang sudah kami olah di aplikasi itu. Jadi intinya Bapak Ibu kalau ingin segera registrasi online tinggal melakukan transfer ke nomor rekening masing-masing program studi. Dan itu bisa dilihat di akun penjaminan mutu. Dan mohon maaf ini selama kegiatan sudah beberapa yang sudah WA saya untuk meminta akun, mohon maaf nanti saya respon setelah kegiatan ya. Tadi mau saya respon, takutnya saya nggak fokus ke sini. Jadi intinya Bapak Ibu, kita secara umum gambarnya adalah seperti ini. Kami sudah terintegrasi dengan BNI ya, untuk memperlancar proses akreditasi yang lumayan panjang. Lumayan panjang nanti saya tunjukkan bahwa memang proses ini harus dilibatkan sistem informasi karena kita ingin kegiatan kita itu juga lebih lebih enak untuk kita kerjakan bersama karena memang banyak melibatkan. Nah, ini saya lewati tadi sudah disampaikan bahwa masing-masing program studi atau masing-masing penjaminan mutu itu sudah bisa mengambil nomor virtual account program studi masing-masing. Nah, beberapa perguruan tinggi juga sudah mulai merevisi atau menyampaikan ke kami ada program studi yang belum masuk. Kenapa belum masuk? Karena data ini kami ambil itu bulan November, Bapak Ibu sekalian. Bulan November itu kita ambil dari
webnya Ban PT, kita olah, kemudian kalau Bapak Ibu nanti masuk ke sistem ini, pasti menemui program studi yang habisnya itu bulan November, Desember, termasuk Januari, dan bisa jadi itu sudah mempunyai akreditasi baru, predikat baru yang pada saat itu dikerjakan di Ban PT. Nah, itu kan berarti kami sendiri nanti akan minta bantuan Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan kami untuk mengupgrade atau mengubah akreditasi yang berjalan di bulan November sampai Februari, gitu ya. Jadi memang perlu ini ya kerjasama agar program studi nanti kelihatan, karena kalau Bapak Ibu nanti pasti akan ketemu program studi ini habisnya November, Desember, padahal itu kan masih berproses. Jadi data kami memang kami start mulai data itu di bulan November. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu sistem informasi? Kita akan mempermudah seperti ini. Ini saya screenshot dari UGRIS ya, PGRI Semarang, terutama untuk SPM. SPM itu bisa jadi akan mengelola program studi yang akreditasinya di Lamdik. Mungkin juga akan mengelola program studi yang nanti akreditasinya di lam-lam yang lain. Pasti itu akan, kami memahami itu akan juga apa ya, perlu banyak informasi yang memudahkan. Nah, contohnya kan seperti ini, kalau misalnya ada yang masih merah berarti memang belum RO, belum registrasi. Nah, yang hijau itu sudah registrasi. Nah, yang sudah registrasi itu nanti sekarang bisanya bagaimana? Nah, itu semuanya ada di Simalamdik. Saya agak geser ke sini. Nah, ini contoh ya. Bapak Ibu nanti misalnya begini, bukan misal ya, sistem kami dengan BNI itu sudah terintegrasi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah mendapatkan VA, kemudian Bapak Ibu transfer, di situ sudah muncul nama prodi masing-masing. Jadi depannya itu kami berikan identitas perguruan tinggi, karena nanti biar mempermudah, meyakinkan bahwa oh benar bahwa akun ini adalah perguruan tinggi A, prodinya A misalnya begitu. Dan ini nanti kalau Bapak Ibu transfer, kemudian berhasil Bapak Ibu login di akun Simalamdik, nanti akan otomatis yang seperti ini sebelah kanan ini. Jadi semuanya serba otomatis, Bapak Ibu tidak perlu menghubungi kami, misalnya Pak saya sudah transfer, mohon dibuatkan akun program studi, tidak. Jadi ketika Bapak Ibu bayar, langsung di situ muncul username dari prodi, SPM, penjaminan mutu tinggal klik saja icon yang tanda kunci ini, nanti bisa diganti passwordnya. Nah, itu nanti silakan dikoordinasikan dengan prodi untuk diberikan di prodi. Karena nanti ketika sudah berjalan, prodi sudah punya akun sendiri, SPM punya akun sendiri, kewenangannya nanti di aplikasi akan tampilannya dari sendiri-sendiri. Nah, terutama nanti dalam proses akreditasi Bapak Ibu sekalian, saya yakin dalam waktu yang bersamaan bisa jadi ada program studi yang melakukan proses akreditasi. Nanti kita buatkan sebuah grafis progres seperti ini. Jadi nanti bisa terlihat misalnya bidang studi A sedang akreditasi, nanti bisa tahu ya, bisa tahu sampai di proses mana, digambarkan seperti ini. Jadi sudah punya bayangan berapa persen ini proses di akreditasi di Lamdik. Ya, jadi ini ada kotak 17 karena kami sudah memetakan ada 17 state atau 17 kondisi yang perlu kami berikan titik-titik informasi agar nanti proses masing-masing titik mulai pendaftaran pertama sampai terakhir pemberian sertifikat itu nanti kita akan catat sehingga kita semua baik prodi, kemudian SPM penjaminan mutu program penjaminan mutu dari perguruan tinggi, termasuk kami di panitia, termasuk di asesor itu akan tahu dari sini. Nah, dari proses yang 17 ini kalau reguler ya, artinya reguler itu tidak ada banding. Kalau misalnya banding, nanti grafis ini jadi 22 karena ada proses banding. Mudah-mudahan nggak ada yang banding lah. Mudah-mudahan, tapi untuk sistem pasti kita harus sediakan. Jadi kalau ada seperti ini, nanti masing-masing proses, Bapak Ibu bisa melihat seperti ini. Jadi ini contoh kalau misalnya sampai
kotaknya 3, kita sudah tahu, oh kotak 3 itu berarti sudah melakukan RO. Jadi timeline ini itu adalah per program studi. Jadi program studi yang login, misalnya ini S2 manajemen pendidikan, ketika login dia akan bisa melihat proses di sini. Nah ini yang saya sampaikan tadi, kalau ini kan kelihatan 1 sampai 3. Ini nanti sampai 17 agar bisa menggambarkan tracking kegiatan tadi. Ini yang barangkali memang harus kita buat, karena proses masing-masing program studi itu punya jalan sendiri-sendiri, termasuk di sini nanti contoh misalnya di sini kapan registrasi, kode akreditasinya berapa, terus kemudian kalau nomor 2 ini karena sudah melakukan pembayaran, nah, metode pembayarannya ada VA dan sebagainya, itu akan terekam di sini. Jadi timeline atau tracking kegiatan ini nanti bisa mempermudah semuanya biar tahu, sekaligus sebenarnya menjawab pertanyaan salah satu program studi itu ke kami, bagaimana kami melihat proses saya itu sampai mana. Jadi bola dari kegiatan itu nanti ketahuan. Oh sekarang sedang di penelitian dari validasi, misalnya validasi AK. Oh sudah naik ke tahap berikutnya. Jadi bola itu nanti kelihatan di Simalamdik sesuai akun masing-masing. Karena akun bisa program studi melihat tracking atau program APS-nya masing-masing. Kalau SPM ya sesuai dengan kewenangannya mengorganisir prodi di perguruan tinggi, termasuk kami di panitia ya nanti sekaligus untuk mengingatkan, misalnya kalau ada katakanlah proses penilaian AL, asesor ada yang katakanlah sudah mendekati deadline lama. Nah, sistem ini yang nanti mengingatkan kita agar proses itu bisa cepat gitu ya, tidak berlarut-larut. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu temui. Nah, ini sebenarnya sama tadi sudah disampaikan ya. Kalau SPM bisa email gitu ya, akreditasi @lamdik.id, atau ke WA nanti ya kami berikan. Kami sudah lakukan ini 1, 2 ini. Kemudian yang 3 ini sebenarnya baru, karena kami juga melihat barangkali suatu saat kita punya kegiatan yang sifatnya rutin untuk membuat form, ini pun juga bisa digunakan. Alhamdulillah tadi di kolom chat sudah disediakan Pak ya, presensi. Jadi kami nanti bisa berkoordinasi untuk bisa mengirimkan ini. Sudah saya Bapak habis. Nah, saya kira ini saja. Sebentar, Pak. Yang lain ini secara umum bisa dilihat di materi yang sudah kami berikan, ini sudah banyak dijelaskan di situ. Saya kira itu Pak Musti, terima kasih. Mohon maaf apabila saya yang sebentar lagi Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.